Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Umat-Mu siap Bapa dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Umat-Mu siap untuk boleh tetap berharap kepada janji firman-Mu. Hari ini kami mau belajar mengapa kami harus bersyukur kepadamu ya Allahku ya Rajaku. Kiranya Roh Kudus menopang menolong kami, agar setiap firman yang boleh ditabur, umat-Mu boleh memahami. Roh Kudus berkarya untuk lebih dalam lagi mengartikan makna daripada kebenaran firman. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa, pakai hamba-Mu untuk boleh menceritakan isi hati Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Demi Kristus Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini tema kita adalah bersyukur atas kebaikannya. Ya. Bersyukur atas kebaikannya. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 8 ya. Ayat 1 sampai dengan 20. Sudah dapat? Ya. Judul perikopnya adalah bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah
peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti mati. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, maka kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini bersyukur atas kebaikannya. Bacaan kita ini adalah perikop tentang bangsa Israel. Ya. Ini bangsa Israel ini belum masuk ke Kanaan. Ya. Jadi saya berharap dalam kitab Ulangan ini kalau yang kita baca baru 20 pasal, ini paling pendek. Ya. Biasanya ada 54, 45. 35 ya. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa pilihan Allah, bangsa yang tegar tengkuk, ya, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak bersyukur, bangsa yang penuh dengan berkeluh kesah. Ya, berkeluh kesah. Musa. Kayak nggak ada kerjaan aja loh. Ya. Ini kalau orang Betawi bilang begitu. Kayak nggak ada kerjaan aja loh. Membawa kita keluar dari Mesir. Apa lo mau pindahin gua nih? Ya. Supaya kita mati di padang pasir. Lebih baik kami mati di Mesir, ya, dengan makan daging yang dipanggang dengan sayur asem lodeh, ya, daripada kami menderita di padang pasir. Inilah yang dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Tapi walaupun demikian, ya, kita mau belajar supaya, ya, kita tetap bersyukur dalam setiap proses yang akan kita lewati dalam kehidupan ini. Ya. Dalam kita melewati, bila kita berada dalam zona yang tidak nyaman, ya, dalam zona yang tidak nyaman, kita
diajar melalui firman Tuhan bahwa setiap hal yang kita lewati ada janji-janji firman Tuhan. Kita tahu bahwa dalam kitab Ulangan ini menjadi kitab yang diulang, tetapi yang diulang adalah hal-hal dalam momen-momen tertentu. Contoh dalam Ulangan pasal 1, ya, ini peristiwa di Horeb. Yang menarik adalah apa kata Allah? Udah cukup lama kamu ya, udah cukup lama kalian di padang gersang, di padang gurun. Udah berapa lama? Halo? 40 tahun. Ya. 40 tahun. Jadi kalau kita misalnya Bung Mario mau jemput Mbak Putri nih, ya, telat 1 jam, ya. Tapi kalau Mbak Putri ini yang ini nih nggak marah, ya, dia bersabar. Tapi Mbak Putri yang lain mungkin, kok lama amat sih, ya. Bayangkan 1 jam aja udah menggerutu. Ini 40 tahun menanti, ya, 40 tahun menanti, ya. Allah menjanjikan suatu tempat yang bernama Tanah Kanaan, sekarang Palestina, yang penuh susu dan madu. Dalam 40 tahun proses ini, Allah mau mendidik supaya apa? Bangsa ini mau bersyukur. Tadi Bu Gembala dari awal udah ngomong bersyukur. Sakit 2 minggu di rumah bersyukur. Saya teringat dengan perkataan Ayub, ya. Ayub 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Kalau yang nggak baik, kita nggak mau gitu. Makanya Ayub dikatakan, kau gila kamu. Mudah-mudahan di sini nggak ada, ya, istri-istri, ya, mengatakan, kau gila kamu. Di luar sana mungkin ada banyak, ya. Coba yang dikasih Tuhan. Bersyukur menandakan kita percaya ada Allah Immanuel menyertai perjalanan hidup saudara dan saya. Bersyukur menandakan Allah Immanuel, ya, menyertai perjalanan hidup saudara dan saya. Menyertai tidak serta-merta dalam kondisi yang baik-baik saja, termasuk, ya, waktu 2 minggu yang lalu, ya, hari Kamis Melisia tidak masuk kantor. Bersyukur hari Jumatnya libur, ya, hari raya kurban. Jadi 4 hari, walaupun 4 hari di rumah, itu tetap dalam kondisi badan yang tidak baik-baik saja. Tapi kita perlu diajar untuk tetap bersyukur, ya, bersyukur. Ada 3 hal, ya, mengapa kita mesti bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah apapun keadaan kita tetap bersyukur, ya. Jangan bersungut-sungut. Yang kedua, kita layak menerima anugerahnya. Kita layak menerima anugerahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah jangan tinggi hati, ya. Jangan tinggi hati. Yang ketiga, jangan sombong, ya. Tinggi hati, sombong, belagu, pura-pura budak, ya. Itu bagian daripada tinggi hati, ya. Seakan-akan, ya, udah banyak emasnya, kan begitu tuh. Oh, ada berlian, ya. Saya bersyukur ini Pendeta Mario
Kalau ada emasnya di sini berlian gitu kan, nunjuk-nunjuk gitu ya. Ya. Yang pertama, mengapa kita perlu bersyukur di hadapan Allah? Mengapa hidup kita penuh dengan syukur? Ya. Jangan gara-gara ada sesuatu yang kita butuhkan, ya, kita belum mendapatkan, akhirnya kita malas berdoa, malas baca firman, ya, malas untuk bergerak, ya. Yang pertama tadi apa? Apapun keadaanmu tetap bersyukur. Coba baca di ayat 6 deh. Ya, apa kata firman Tuhan? Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Ya. Jadi dalam kondisi apapun, ya, kita dikatakan harus tetap berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Bagaimana kita mau memegang ketetapan Allah kalau kita tidak mau baca firman? Ya. Saya berharap, ya, saya percaya, ya, kalau Rafli sering ketemu dengan, nggak usah presiden deh, mantan presiden aja ya, boleh kan? Ya, Bung Rivo, kalau kau jumpa tiap hari ngobrol dengan Jokowi, ya, dilihat brewok, ya kan, enggak, terus dilihat makan banyak banget gitu kan. Kalau kau sering jumpa dengan si Pak Jokowi, kira-kira kau susah gak ya? Kan pasti kan ditanya dong, nggak mungkin kalau ketemu cuma diem aja. Kan nggak begitu, pasti akan ada komunikasi, ya. Kau apa kerjamu sekarang, Bung? Oh, beta ini Bapak, beta menjual suatu produk kesehatan. Oh, nanti coba kau tawarkan, ini hasil ngomong-ngomong ini, ya, coba kau tawarkan, coba nanti kasih tahu dari Bapak Jokowi saya disuruh datang menghadap. Ada hal-hal yang membuat kita mendapatkan sesuatu kalau jumpa kita ngobrol. Coba kita ketemu cuma di TV, ya, kira-kira bisa gak ada hubungan emosional? Gak ada, ya. Bayangkan itu jumpa dengan Jokowi, mantan presiden. Apalagi kalau kita jumpa dengan Allah kita. Kita jumpa Allah kita, jumpa kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan. Karena Dia adalah firman. Jadi kita jumpa melalui kita membaca firman. Kalau kita baca firman, ada kekuatan, ya. Jadi tergenapilah apa kata firman. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ada damai sejahtera, ya. Aduh, ini bagaimana nih? Uang kuliah belum dibayar nih, ya. Pastikan ini pengalaman papi, ya. Kalau kiriman telat, ya, aduh, baca buku juga kayaknya gelap tuh buku, ya, gelap, nggak bisa kebaca karena aduh, ini kok telat ya, ya. Oh, ternyata saya telat tuh karena ada permintaan tambahan, itu yang telat. Tapi kalau permintaan bulanan itu nggak pernah telat. Kalau kita minta lagi nih, ya, apalagi, tapi begitu datang ya lumayan. Tahun 80, ya Pak,
yang biasa ditransfer 60, ini ditransfer 200. Ya toh? Tapi nunggu gitu ya. Nah, jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ya. Mengapa kita mesti bersyukur? Yang pertama, kita harus bersyukur tanda kita dekat dengan Allah. Tanda kita dekat dengan Allah. Jadi kalau kita memuji Tuhan, kita pujilah Tuhan dengan gegap gempita. Ya. Tadi ada lagu, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ya, ini saya ingat lagu ini kalau saya dengan si Jabat saat pelayanan okultisme, ya. Jadi kuasa dari anak domba Allah inilah yang memberikan tirai kepada kita, sehingga kuasa si jahat tidak dapat menyentuh. Ini luar biasa banget. Jadi ini pujian yang kita nyanyikan bukan pujian yang biasa. Terkonek dengan surga. Ya, terkonek dengan surga. Makanya kita hidup ini, ya, kita mesti memuji Tuhan, ya, dengan segenap hati. Waktu kita segenap hati kita konek kepada surga, maka ada dampak setiap pujian itu. Ada dampak setiap pujian itu. Ada dampak setiap kita menyembah Allah. Ya. Sehingga kudu wajib hukumnya, apapun kondisi keadaan kita saat ini, tetap bersyukur. Halo, ya, tetap bersyukur. Ya. Yang kedua, ini kalau yang kedua, aduh, saya mau banget ini Tuhan. Ya. Yang kedua adalah kita layak menerima anugerahnya. Coba buka ayat 9. Ini yang menarik nih, ya. Tuhan kapan ya? Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan dengan tidak usah di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ini kalau baca ini ingat Bapak Raja, Bapak Pendeta Abihud Yakadewa. Lebih dahsyat lagi, dia bilang, Pak Pendeta, di tempat beta bukan hanya tembaga, bukan hanya emas, tetapi ada marmer yang terbaik di dunia. Wah, ini nggak bisa membayangkan gitu ya. Cuman dalam doa, Tuhan kapan saya menginjakkan tanah Papua, kita doakan saja supaya gembala bisa hijrah ke Papua, dari Papua ke Maluku. Ya. Jadi dampak kita bersyukur, ya, dampak di dalam ayat 1 tadi, poin 1, mengapa kita bersyukur? Yang pertama tadi apa? Tetap bersyukur apapun kondisi. Tetap bersyukur, ya, menandakan kita memiliki iman yang dahsyat. Kita bersyukur karena kita taat kepada firman. Ya. Apa kata firman? Apa kata firman kalau hati kita lagi panas? Jangan sampai matahari terbenam, kita masih menyimpan amarah. Ya. Ini kepada yang punya nada do tinggi, ingat ya.
Ini saya lihat nih do rendah semua nih. Do rendah semua nih, ya. Ya Mbak Lilis ya. Ya. Ini do rendah, apalagi masih itu. Ini rendah banget ini. Hah? Kebangetan ya. Ya. Jadi kalau kita melewati poin pertama, tetap bersyukur apapun kondisi kita, maka kita akan menikmati poin yang kedua. Ya, kita layak menerima anugerahnya. Ya. Anugerah Allah, ya, saya sering teringat dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan. Pertama kali saya sekolah teologi ya, di Dulos tahun 95 ya, 94-95. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk menuju masa depan yang penuh harapan. Ini masa depan yang penuh harapan ini bicara apa? Bicara kita layak menerima anugerah Allah. Apa sih anugerah Allah tuh? Ini baca nih. Ini ngeri loh. Ya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan dengan tidak usah berhemat. Berarti apa? Secara finansial itu kita kuat. Ya. Mungkin kalau Pak Daya Lukas udah nggak mikirin lagi kali masalah fulus ya Pak ya. Ya. Udah benar-benar ya nggak usah berhemat. Ya. Apalagi bojone orang Manado tuh, waduh, nggak ada hemat-hematnya untuk makanannya tuh Pak. Ya. Ini termasuk istri saya juga gitu. Dia belanja setiap minggu, harus belanja untuk stok 1 minggu makanan, ya. Walaupun kadang-kadang saya juga berdosa juga ya. Habis gimana? Dia sudah masak capek-capek. Beta ada undangan. Jadi makannya di luar, ya kan? Tapi saya usahakan supaya apa yang dimasak malamnya saya makan. Ya. Malamnya saya makan. Tanda apa? Untuk menebus dosa. Ya. Kalau Bu Mario nggak usah begitu ya, berkali-kali. Ya. Makanya saya bersyukur nih, bersyukur ya Bu Mario ada Mbak Putri ya, yang sangat memanjakan. Ya. Ini benar, ini bukannya mau ini ya, benar-benar dimanjakan. Benar loh, dari ininya ya. Ini tergenapi Bu. Amin. Ini tergenapi. Ya. Jadi kalau mau melihat ini, memandang ini, lihatlah, pandanglah istrinya. Ya. Pandang istrinya, oh ini pasti. Ya, ada saling kait-mengkait itu Bung ya. Tapi ingat yang ketiga, ojo dume. Ya, ojo dume. Kalau saya mau translate, jangan sombong. Itu loh, yang ketiga nih. Ya, yang ketiga, jangan tinggi hati. Coba buka deh ayat 17. Ya, jangan tinggi hati. Jangan kita udah punya ini, punya ono, ya. Karena Bung Rafael ya. Jangan Rusel. Iya Pak. Rusel. Ini kesaksian terbuka untuk Rusel. Kesaksian terbuka. Ya. Kalau Bung memahami yang poin ketiga, tapi Bung nggak begitu. Ini contoh teladan yang baik sehingga dapat diadopsi sama dia. Ya, apa kata firman Tuhan? Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
Mengapa Musa mengingatkan ini? Ojo rume, jangan sombong, jangan tinggi hati. Ya. Karena apa? Karena Allah, dia sudah tahu nih, kau nanti kalau ada di dalam tempat yang aku sediakan, ya, jangan kau berpikir, kenapa? Di sana ada kaum Enak. Kaum Enak satu bangsa yang perawakannya tinggi-tinggi, gede-gede, ya. Belum lagi suku bangsa-bangsa yang lain, ya. Udah terbiasa dengan berperang, ya. Tetapi Allah menaklukkan semua bangsa-bangsa itu. Sehingga Allah mengingatkan, jangan kau sombong, jangan berlaku, jangan kau mengatakan, oh ini karena kekuatanku aku bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah-tanah. No. Ini menarik sekali, ya. Menarik sekali bahwa Allah sebelum tergenapi suatu tempat yang dikatakan penuh susu dan madu, ya, Allah mengingatkan, ya, yang pertama tadi, ya, tetap bersyukur apapun kondisimu, ya. Yang kedua, layak menerima anugerah. Yang ketiga, jangan sombong, jangan tinggi hati. Ini yang perlu kita renungkan dalam perjalanan hidup kita, terutama khususnya buat boruku, boru hasiaku. You know Joy? Ya, boru hasiat itu, ya, dia harus menunjukkan bahwa dia itu anaknya raja. Bukan raja beneran ya, Bu. Orang Batak itu raja semua, ya. Orang Batak raja semua. Nah, kalau dia benar-benar anak raja, ya, yang dari kelakuannya itu menunjukkan dia anak raja. Ya, ada hormat, ya. Kalau dia beli makanan, disodorin dulu papinya, ya kan? Kalau ada teman papinya, disodorin dulu teman papinya. Menunjukkan anak raja. Tapi dia pesan makanan, dia lebok, udah ada sisanya mau dikasih, itu anak raja bukan? Anak kopra, ya. Ini kita nih anak raja, ya. Jadi dengan performa kita menunjukkan kita ini anak raja. Siapa rajanya? Rajanya adalah Kristus Yesus, adalah sang raja kita. Amin. Kalau dia adalah raja, raja di atas segala raja, maka tutur kata kita, sifat-sifat kita, setiap keputusan kita mencerminkan Kristus ada dalam diri kita. Tadi saya memberikan ilustrasi tentang orang Batak. Rambut juga gitu. Iya, raja lah, ya kan? Kalau orang Jawa mungkin rajanya Hamengkubuwono, ya toh. Tapi di sini kita mau belajar, ya. Kalau kita diingatkan pada pagi hari ini, kita ini anak raja. Siapa rajamu? Raja kita adalah Yesus Kristus, adalah sang raja. Amin. Untuk itu, mari kita berperilaku sebagai anak seorang raja. Jangan kita simpan-simpan sesuatu yang mengganjal menjadi akar pahit, ya. Menjadi akar pahit. Jangan lagi kita menyimpan-nyimpan sesuatu yang gak baik. Mari kita lepaskan, karena kita adalah anak raja. Amin.
kita pegang firman Tuhan. Jangan sampai matahari tergenang, kita masih juga ya tidak mau berdamai. Ya. Ini saya ngomong begini juga berat juga. Jangan dipikir aman-aman aja. Baru juga hai, tengah malam ada sesuatu yang nggak baik. Ya. Tetapi sehingga istri saya mengatakan, bener gak sih Pi? Nggak percaya, bener gak sih Pi? Ya. Karena kan udah ngomonginnya, waduh kalau ini begini akan begini, begono, waduh janji surga. Tapi ingat ya, kalau Allah berkehendak nggak harus dari si A. Allah bisa memutar siapapun untuk memberkati kita, memberkati jemaat kita, ya, memberkati jemaat kita, supaya ya jangan sampai untuk ibadah kita sia-sia. Ingat ya, tidak ada yang sia-sia kita beribadah. Kita sedang datang menyembah Allah di dalam Kristus Yesus. Dia hadir tengah-tengah kita. Dia hadir untuk memberkati kita. Ada amin? Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, hamba bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Di mana hari ini kami diajarkan ya Bapa, agar kami tetap kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, menunjukkan bahwa kami memiliki ketaatan kepada firman, sehingga kami layak untuk dapat menerima anugerah Tuhan. Dan hari ini juga kami diingatkan, saat kami ada dalam kesuksesan dari sudut pandang Allah, kami tidak jumawa, kami tidak sombong, kami tidak menjadi tinggi hati. Itu Bapa, memperlengkapi firman-Mu pada hari ini. Kami mau Bapa, hidup kami semakin disempurnakan dengan kami mau melakukan perjamuan kudus. Untuk itu persiapan umat-Mu, pakai hamba-Mu Bapa untuk dalam memimpin perjamuan kudus ini bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas. Mari Bapak Engkau mengurapi kami semua. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta tolong hambanya untuk Pak Lukas membagikan. Kita akan ujian. Di Golgota darah Yesus tumpah, menyucikan dosa kepadaku. Dosa